Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ini ada di halaman 114. Ayo kita berlatih 3.3. Kerjakanlah soal-soal berikut. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, diketahui himpunan A anggotanya 0149 dan himpunan B anggotanya 01234. Perintahnya yang A, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Kemudian yang B, sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah. C, sajikan fungsi tersebut dengan rumus. D, sajikan fungsi tersebut dengan tabel. E, sajikan fungsi tersebut dengan grafik. Nah, untuk menjawab soal yang A ini, caranya adalah kita perhatikan anggota-anggota himpunan A dan himpunan B. Kalau kita perhatikan sekilas, 9, 4, 1, ini adalah bilangan-bilangan kuadrat sempurna. Maksudnya gimana? 9 ini adalah kuadrat dari 3. Nah, di sini 3 ada kan? Tuh, berarti 9 adalah kuadrat dari 3. Kalau 4 adalah kuadrat dari 2. Ini ada 2. 1 adalah kuadrat dari 1, betul. Kemudian 0 adalah kuadrat dari 0, kayak gitu. Sehingga jawabannya fungsi dari A ke B adalah kuadrat dari. Menuliskannya seperti ini, Dek. Ya, fungsi dari A ke B adalah kuadrat dari, gitu. Lanjut yang B. Sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah. Oke, caranya kita buat dulu ya. Himpunan A, tulis semua anggota-anggotanya. Himpunan B juga tulis semua anggota-anggotanya. Lalu tulis juga fungsi dari A ke B-nya tadi. Dan terakhir dihubungkan panah-panahnya. Jadinya seperti ini. Nih ya, anggota himpunan A 0149, anggota himpunan B 01234. Ini fungsinya ya, ditulis kuadrat dari. Nah, kemudian panah-panahnya. 0 adalah kuadrat dari 0. Tuh. 1 adalah kuadrat dari 1. 4 adalah kuadrat dari 2. 9 adalah kuadrat dari 3 gitu. Walaupun di sini ada 4, angka 4 yang tidak punya pasangan tidak masalah. Yang penting anggotanya A semua punya pasangan atau semua mengeluarkan panah 1 buah. Itu merupakan syarat fungsi. Ya, syarat fungsi adalah setiap anggotanya A ini mengeluarkan 1 panah dan tidak ada yang jomblo. Kalau yang jomblo di sebelah sini nggak ada masalah ya. Kalau yang di sini nggak boleh ada yang jomblo. Itulah fungsi. Berbeda dengan relasi. Oke? Nah, di sini Kak Sari pakai bahasanya bahasa kita sehari-hari ya supaya kalian bisa paham gitu, nggak pakai bahasa matematika mulu. Oke? Nah, tapi intinya pesan sponsor nggak boleh jomblo-jombloan ya, Dek ya. Memang pacaran itu dilarang kan, dalam Islam pacaran itu dilarang. Istilah jomblo itu kan untuk orang yang nggak punya pacar kayak gitu ya. Udah, kita nggak usah pacaran. Jomblonya biar buat istilah di matematika aja ya. Sip, kita lanjutkan yang C. Sajikan fungsi tersebut dengan rumus. Nah, kalau mau menyajikan dengan rumus, langkah pertama kita tulis dulu seperti ini. Ini ya. Sip. Nah, 0,0, 1,1, 4,2, 9,3 itu tadi didapat dari pasangan pada grafiknya ini tadi. Ini. 0 dengan 0, 1 dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3. Kayak gitu ya. Terus udah Kak Sari salin ke sini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, dapat 0 ini adalah dari 0 kuadrat. Ya, ini boleh ditulis gini, 0, ini 0 kalau dikuadratkan itu hasilnya 0 kayak gitu. Makanya di belakangnya ini tulis 0 kuadrat. Terus 1. Dapat 1 yang ini nih, Dek, adalah dari 1 yang di belakang ini dikuadratkan. Nulisnya gini, satunya tetap, terus yang belakang ini dikuadratkan. Oke, nah di sini mulai paham nih. Dapat 4 itu diperoleh dari 2-nya diapakan? 2-nya dikuadratkan. 2 kuadrat kan 4 ya. Makanya di sini nulisnya 4,2 kuadrat kayak gitu. Dapat 4 itu dari 2 kuadrat. Asalnya 2 itu ya dari sini.
Sekarang 9. Dapat 9 itu adalah dari 3 ini diapakan? Dikuadratkan ya. 3 kuadrat kan 9. Nah, nulisnya gini, 9 itu dapat dari 3 kuadrat. Nah, kalau udah kita tulis kayak gitu, sekarang kita misalkan. Nih, ya. Misalkan anggota A adalah X dan anggota B adalah Y, maka, nah sebentar, anggota X itu yang sebelah kiri ini. Nah, anggota himpunan A itu kita misalkan X ya. Kemudian anggota himpunan B kita misalkan Y, kayak gini. Maka, ya, untuk mendapatkan X, caranya Y-nya tadi diapakan, Dek? Dikuadratkan semua kan? Ya, kalau mau mendapat 9, X-nya ini 9, Y-nya ini 3 ini diapakan tadi? Dikuadratkan. Benar ya? Makanya di sini Kak Sari tulis, maka kalau mau mendapatkan X sama dengan Y-nya harus dikuadratkan, kayak gitu. Atau dengan kata lain, nah kalau ini sama-sama ditarik akar ya, Y kuadrat ditarik akar tinggal Y saja. Nah, X kalau ditarik akar ya menjadi akar X gitu. Atau, nah Y ini boleh ditulis dengan F dalam kurung X. Ini artinya fungsi X ya. Jadi fungsi X sama dengan akar X. Sehingga ini dia kesimpulannya. Jadi rumusnya adalah fx sama dengan akar x. Ini untuk menjawab soal yang C. Nah, masih bingung nggak? Misalnya nih Kak Sari kasih contoh misalnya ya. Kalau kita mau y-nya itu yang mana nih? Katakanlah y-nya yang 2. Ya, ini kan y. Nah, kalau kita maunya y-nya yang 2, berarti 4-nya ini diapakan? Di akar ya. X-nya di akar tuh. Gini. Akar 4 tuh ya sama dengan 2. Nah, iya kan? Akar 4 sama dengan 2. Betul. Terus misalnya lagi, X-nya kita mau pakai yang mana? Yang ini ya. Berarti akar 9 ya sama dengan Y. Y-nya 3. Bener juga ya. Akar 9 sama dengan 3. Tuh, terbukti benar. Kesimpulannya, jawabannya untuk yang C itu ini dia. Fx sama dengan akar X. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar. Akan Kak Sari jawab semampunya Kak Sari ya. Karena di kolom komentar itu terbatas deh kalau mau tanya jawab. Oke, nanti kalau mau tanya jawab lebih leluasa boleh daftar program konsultasi PR individunya punya Kak Sari ya. Nanti Kak Sari jelaskan caranya di akhir video ini. Disimak aja pokoknya. Sekarang kita lanjutkan dulu dengan rumus sudah. Sekarang yang D, sajikan fungsi tersebut dengan tabel. Oh iya, kalau dengan tabel caranya ya kita bikin tabel. Ini ya, yang D, bikin tabelnya dulu seperti ini. Udah kayak gini. Terus di sini tulis X, bawahnya tulis F dalam kurung X, kayak gitu ya. Nah, sekarang X-nya ini dari mana? X-nya dari sini, Dek. Semua kita pindahkan ya. 0, 1, 4, 9 gitu, tulis 0, 1, 4, 9 terus fx tadi sama dengan y ya, ini fx itu sama dengan y, jadi y itu boleh ditulis fx. Nah, berarti kita tulis y nya atau fx nya yang mana? Ini 0, 1, 2, 3 kayak gitu ya. 0, 1, 2, 3. Dah selesai. Ini untuk menjawab yang D. Sekarang kita lanjutkan untuk menjawab yang E. Sajikan fungsi tersebut dengan grafik. Kalau mau menggambar grafik, tentu saja kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Seperti ini. Nah, siapkan bidang koordinatnya seperti ini. Ini titik pangkalnya ya, 0,0 ada di situ. Kemudian di sebelah sini kasih panah, kasih huruf X. Nah, yang ke atas ini kasih panah, kasih F dalam kurung X atau Y. Kemudian yang X ini anggota-anggotanya X kita tulis ya. Tulis aja 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nanti sampai 9 ya. 6, 7, 8, 9 aja nggak apa-apa. Terus di sini 1, 2, 3, 4 aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tulis tadi yang kita butuhkan itu ini. Oke, ini dia. Kak Sari ambil dari yang C lagi ya. 0,0. 0,0 itu ada di sini tentu saja. Kemudian apa?
1,1, 4,2, dan 9,3. Kita tulis ya. 1,1 itu ada di sini. Kak Sari pakai pensil tambahannya. Nih, satunya ini tarik ke atas. Nah, satunya yang di sini juga tarik ke sini. Nah, maka ada di sini. Baru ditebelin. Boleh. Kemudian 4 tadi, ini ya Dek, masih ingat ya? Ini 4 pasangannya dengan 2. 4-nya itu punyanya X ya. 4, X-nya 4, kemudian Y-nya 2. Y itu yang fx yang ini ya. Berarti 4,2. 4X-nya yang di sini nih 4 ya. Tarik ke atas. Nah, sampai ke mana? Sampai ke 2. 2-nya ini. Nah, di sini gini. Dah ketemunya mereka di sini. Baru ditandain. Kemudian 9 tadi pasangannya dengan 3 ya. Gini ke atas. Hop, gitu ya. Ini 3-nya. Nah, kalian kalau bikin garis putus-putus aja ya. Karena di sini Kak Sari sudah pakai kertas petak. Jadi nggak terlalu pakai garis putus-putusnya, nggak apa-apa. Kalau kalian bikin aja. Jadi ini benar-benar bikin garis putus-putus kayak gini. Jelas juga nggak apa-apa deh ya. Dah. Nah, sekarang dihubungkan ya, ini ke sini dengan ke sini. Nanti akan melengkung sedikit, nggak masalah ya, agak melengkung kayak gini jadinya. Tada, ini dia jadinya ya. Nah, di sini lintasannya. Ini memang agak melengkung gini ya. Kalau kalian gambarnya benar, hasilnya juga akan agak melengkung kayak gitu. Terus di sini ditulis F dalam kurung X sama dengan akar X kayak gitu. Ini rumus fungsinya tadi. Sip. Oke, berarti sudah ya. Nomor 1 poin A sampai E sudah kita kerjakan. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini, suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x kurangi 2 dengan daerah asal adalah himpunan A, anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Perintahnya yang A, tentukanlah daerah hasil atau range dari fungsi fx sama dengan 3x kurangi 2. Yang B, tentukanlah letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. C, gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Oke, kita jawab dulu. Untuk yang A, cara jawabnya seperti ini. Kayak gini, nih ya, udah Kak Sari tulis ulang. Nah, untuk menjawab yang A gini, tulis ulang aja rumusnya, yaitu fx sama dengan 3x kurangi 2 di sini. F dalam kurung X sama dengan 3X kurangi 2, seperti itu. Kemudian daerah asalnya kan anggota himpunan A tadi ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, ini nih kita anggap sebagai X. Daerah asal itu sebagai X. Sehingga X yang di sini nih Dek, digantikan dengan 5 bilangan ini. Gimana maksudnya? Kayak gini. Yang pertama, F dalam kurung, X-nya kita ganti yang negatif 2 dulu. Gini, nah baru dihitung. Ini kan X-nya diganti negatif 2, berarti X yang di sini juga diganti negatif 2, menjadi 3 kali negatif 2 gitu, dikurangi 2. Nah, kita hitung deh, sama dengan 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6, terus dikurangi 2. Berapa negatif 6 dikurangi negatif 6 kurangi 2 ya? Adalah negatif 8, atau ada negatif 6, ada lagi negatif 2, jadinya negatif 8. Lagi sekarang F, nah sekarang X nya diganti dengan negatif 1 gini, berarti 3 dikali negatif 1 terus dikurangi 2 sama dengan 3 kali negatif 1 adalah negatif 3 dikurangi 2, hasilnya negatif 5. Diteruskan sekarang F nya, X nya diganti 0. Nah, sama dengan 3 kali 0 dikurangi 2. Sama dengan 3 kali 0 adalah 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2, negatif 2. Lagi, F dalam kurung yang ini, 1. Sama dengan 3 kali 1 kurangi 2. Sama dengan 3 kali 1 adalah 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2, 1. Terakhir, ini F
dalam kurung, kita ganti X-nya dengan angka 2 ya, sama dengan 3 kali 2 kurangi 2. Oke, 3 kali 2 adalah 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2, 4. Sudah. Nah, sehingga ditulis daerah hasil adalah, kan yang ditanya tadi tentukan daerah hasilnya ya, atau range-nya ya. Nih, daerah hasilnya sama dengan buka kurung kurawal, tulis semua ini. Negatif 8, negatif 5, terus negatif 2, 1,4. Tutup kurung kurawal. Gitu jawabnya ya untuk yang 2A. Sekarang yang 2B, tentukanlah letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Berarti kita siapkan dulu bidang kartesiusnya, kayak gini. Nah, ini sudah Kak Sari siapkan, seperti ini aja ya. Ini titik pangkalnya 0, kemudian sebelah sini kita kasih X ya, sumbu X. Nah, di sini kita kasih F dalam kurung X, kayak gitu. Terus sebelah kanan ini tulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebelah kirinya negatif 1, negatif 2 dan seterusnya gitu ya Dek. Sebelah bawah ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Kayak gitu aja. Kalau udah bikin kayak gitu, sekarang kita lihat lagi. Oh iya, ini sebelah atas ada angka 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini X-nya itu ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian fx-nya yang hasil ini negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, 4. Untuk memudahkan dari poin A ini kita bikin aja dulu titik-titik koordinatnya. Caranya gini, ini negatif 2, negatif 8. Tulis nih ya, negatif 2, negatif 8. Terus apalagi negatif 1 dengan negatif 5 gini. Terus 0, negatif 2, 1,1 boleh di bawahnya nggak apa-apa. Nah, terakhir nih 2,4. Nah, titik koordinat ini yang kita gunakan. Yuk, negatif 2, negatif 8. Negatif 2 itu punyanya X ya. Mana negatif 2? Ini negatif 2 di sini. Terus negatif 8-nya itu punyanya Y atau punyanya Fx. Nah, Fx itu yang garis ini ya. Nah, ini dia negatif 8. Yuk kita hubungkan ya negatif 2-nya. Tarik garis ke sini. Terus sampai nanti, nah berhentinya di situ nih, disambut dengan negatif 8-nya dari sini. Nah, berarti titiknya ada di sebelah sini. Lagi berikutnya negatif 1, negatif 5. Oke, negatif 1-nya yang ini ya, negatif 5-nya ini dia. Oke, yuk kita pertemukan ya. Ini negatif 1. Hop ya, sekarang nih negatif 5-nya. Ada di sini. Lanjut, tadi nih 0, negatif 2. Oke, 0-nya yang di sini, negatif 2-nya ini ya. Berarti nah ya udah ke sini aja. Dah, di sini berarti titiknya. Terus 1,1. Oke. X-nya 1. Nah, fx-nya juga 1. Berarti ke atas sini. Nah, ya. Terakhir 2,4. Wah, 4-nya Kak Sari belum kelihatan, nggak apa-apa deh. Ini 2 ya, 4-nya di atas. Kak Sari bikin dulu. Nah, ini Kak Sari berkecil aja. Ini fx-nya kita geser ke sebelah sini aja. F dalam kurung X. Ini angka 2 ya, coret aja ini. Kemudian kira-kira di sini 3. Nah, di sini 4. Oke, tadi kan kita memerlukannya 2,4. Berarti yuk kita hubungkan mereka. Ini 2. Terus 4. Nah, di sini siap. Oke, berarti ini dia titiknya. Nah, disinilah letak titik-titik. Tadi kan yang diminta di poin B itu meletakkan atau menunjukkan letak titik-titiknya ya. Kak Sari bacakan ulang. Ya benar, letak titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Ya sudah, kita sudah meletakkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, poin yang C tadi terakhir, buatlah garis yang melalui titik-titik tersebut. Ya udah, tinggal kita garis aja ya, pakai penggaris gini.
dihubungkan. Nah, oke, kita hubungkan ya, kurang lebih seperti ini. Sip, nah sudah, tada, jadi deh, ini dia garisnya, berupa garis lurus ya. Kemudian kasih F dalam kurung X, nah tadi rumusnya adalah 3X kurangi 2, dah selesai. Seperti ini untuk menjawab soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, daerah asal fungsi f dari x ke 4x kurangi 3 adalah x sedemikian sehingga x lebih dari negatif 2, x kurang dari sama dengan 5. X elemen bilangan real atau X anggota bilangan real. Tentukanlah daerah hasilnya. Ini keterangannya. X elemen R itu bacanya X anggota himpunan bagian dari bilangan real. Nah, Kak Sari ingatkan dulu, bilangan real itu apa sih? Bilangan real itu sebenarnya ya semua bilangan, Dek. Mulai dari yang negatif, yang positif, yang bulat, yang pecahan, itu semuanya bilangan real. Nah, jadi kalau di sini ada X lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 5. Nih Kak Sari salin ya. X lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 5. Dan dia anggota bilangan real. Nah, X-nya itu berapa aja? X-nya itu banyak banget. Bisa negatif 1,5, bisa ya, negatif 1,3 bisa, atau negatif 1 saja ya, kemudian 0 ya, 0,7 bisa, kemudian berapa Dek, misalnya 1,3, 1 juga ya, ini komanya Kak Sari pisahkan, ada titik ya di atasnya biar membedakan. Yang kayak gini nih semuanya bilangan real. 2 juga ya, semuanya. Nah, tetapi untuk memudahkan menjawab soal nomor 3 ini, kita pilih yang bulat-bulat aja yuk. Jadi bilangan real, bilangan bulat itu semua juga masuk ke dalam bilangan real. Nah, kita ambil yang bulat aja. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 5 itu berapa aja? Di sini kita bikin X-nya sama dengan ya, lebih dari negatif 2 itu berarti negatif 1, 0, 1, 2, 3, berakhirnya nanti 5 ya, karena 5-nya ini ada sama dengannya. 4, 5. Nah, ini aja kita pakainya ya. X-nya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X ini apa? X ini adalah daerah asal. Kita diminta untuk menentukan daerah hasilnya. Nah, Kak Sari bantu jawab. Jawabnya seperti ini. Kayak gini ya, nomor 3, tulis dulu daerah asalnya tadi yaitu X sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang sudah kita bahas. Kemudian tulis fungsinya fx sama dengan 4x kurangi 3, dapat dari sini ya. Ini fungsi f dari x ke 4x kurangi 3 itu boleh ditulis kayak gini aja, fx sama dengan 4x kurangi 3. Nah, kalau kita mau menentukan daerah hasilnya, masukkan satu persatu. Yang pertama f X-nya diganti negatif 1, kayak gini. Sama dengan, berarti X yang di sini juga diganti negatif 1 ya. 4 kali negatif 1 kurangi 3. Oke, 4 kali negatif 1 adalah negatif 4, terus dikurangi 3. Berapa negatif 4 kurangi 3? Negatif 7. Lagi sekarang F dalam kurung. Nah, kita ganti 0 ya. Di sini 0 sama dengan 4 kali 0 kurangi 3. Sama dengan 4 kali 0, 0 dikurangi 3. Berapa? Negatif 3. Lagi sekarang nih X-nya kita ganti angka 1 ya. Berarti F dalam kurung 1 sama dengan 4 kali 1 kurangi 3. Sama dengan 4 kali 1 adalah 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 ya 1. Terus X-nya kita ganti angka 2, 3, 4, 5 ya semuanya pokoknya. Yuk. F2, F3, F4, terakhir F5. Kayak gini dimasukkan. Berarti 4 kali 2 kurangi 3, 4 kali 3 kurangi 3, 4 kali 4 kurangi 3, 4 kali 5 kurangi 3. Sama dengan 4 kali 2, 8 kurangi 3, 5.
4 kali 3, 12 kurangi 3, 9. 4 kali 4, 16 kurangi 3, 13. 4 kali 5, 20. 20 kurangi 3, 17. Nah, sudah. Berarti inilah daerah hasil yang diminta. Kita tuliskan daerah hasil sama dengan buka kurung kurawal, tulis semuanya. Negatif 7, negatif 3, terus 1, 5, 9, 13, dan 17. Tutup kurung kurawal. Selesai. Kayak gitu cara menjawab soal nomor 3. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4, perintahnya jelaskan cara menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan ax plus b dengan f negatif 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 11. Nah, cara menentukan rumus fungsinya gimana? Menggunakan substitusi ya. Kak Sari bantu caranya seperti ini. Langkah pertama, tulis dulu rumus fungsinya fx sama dengan ax plus b, kayak gini. Nah, berikutnya f negatif 1 sama dengan 2, artinya ini adalah x-nya ya diganti negatif 1. Ya, kita tulis aja f dalam kurung negatif 1. Nah, nanti sama dengan 2 katanya. Nah ya, terus kita sebelum menulis 2 ini masukkan dulu ke sini deh. Tadi ini x, di sini juga x. Kalau ini diganti negatif 1, berarti ini juga diganti negatif 1. Sehingga menjadi gini, a kali negatif 1 gitu, ditambah b. Nah, tulis di bawahnya, a dikali negatif 1 adalah negatif 1a, atau boleh ditulis negatif a saja. Kan kalau negatif 1 itu boleh ditulis negatif saja ya. Ini bacanya negatif 1a atau negatif a. Ditambah b tetap. Nah, sama dengan berapa tadi? Katanya sama dengan 2. Tulis f negatif 1-nya sama dengan 2. Berarti gini. Nah, sehingga 2 sama dengan negatif A plus B. Ini menjadi persamaan yang pertama. Ditandain dulu. Sekarang kita masuk ke sini. F2 sama dengan 11. F2 itu artinya X-nya ini diganti angka 2. Ya, nih ya, Fx sama dengan AX plus B. Kalau F2 berarti apa? Ya, A dikali 2. Kayak gitu ya. A kali 2 ditambah B. Kan X-nya ini X. Kalau ini diganti 2, sini juga diganti 2. Oke, sama dengan, nah, A dikali 2 jadinya 2A. Ditambah B. Tadi sama dengan berapa? Ini sama dengan 11 ya. Tulis di sebelah sini. Nah, gitu. Jadi 11 sama dengan 2A ditambah B. Ini sebagai persamaan kedua. Tulis. Kemudian kalau udah dapat dua persamaan gini, bisa kita substitusikan. Yang disubstitusikan yang mana? Yang disubstitusikan yang dari sini dulu. Ini kalau Kak Sari tulis ulang ya, persamaan satunya ya Dek ya. 2 sama dengan negatif A plus B. Berarti kalau gitu B sama dengan 2-nya tetap. Nah, negatif A kalau pindah ke sini menjadi tandanya dibalik. Kalau tadinya negatif berarti menjadi positif. Nah, disempilkan di sini. Maaf ya. Berarti B sama dengan 2 plus A. Ini kita simpan. Terus B sama dengan 2 plus A ini kita masukkan ke persamaan 2. Menjadi gini, ini persamaan 2 ya. 11 sama dengan 2A plus B. Atau kalau ditulis dibalik boleh ya. 2A ditambah B sama dengan 11. Kayak gini. 2A tambah B sama dengan 11. Sama aja kan ya. 11 sama dengan 2A tambah B. 2A tambah B sama dengan 11, sama aja. Nah, sekarang ini 2A-nya tetap ditambah B. B-nya kita ganti. Substitusi itu maksudnya diganti. B-nya kita ganti dengan ini, 2 tambah A. Ya, 2 tambah A itu kan sama dengan B. Berarti B itu juga sama dengan 2 tambah A. Berarti gini, 2 tambah A sama dengan 11. Nah, baru deh kita hitung. 2A ditambah 2 ditambah A. Ini boleh 2A langsung ditambah A. 2A ditambah A itu seperti 2A tambah 1A. Berapa A? 3A.
Nah, sama dengan ini 11-nya. Terus positif 2-nya pindah aja ke sebelah kanan, Dek. Kalau dipindah, tandanya berganti. Kalau di sini positif, pindah ke sini menjadi negatif. Berarti negatif 2. Lalu 3A tetap sama dengan, yuk 11 kurangi 2, ya 9. Berarti A sama dengan 9 diapakan dengan 3-nya? Kalau di sini tadi 3A itu artinya 3 kali A. Nah, kalau 3-nya dipindah, kebalikannya perkalian. Kebalikannya perkalian apa? Pembagian. Berarti bagi 3. Kayak gitu ya. Sehingga A sama dengan 9 bagi 3 adalah 3. Dah, A-nya udah ketemu 3. Kalau A sudah ketemu 3, kita kembali lagi ke sini. Ya, 2 tambah A sama dengan B. Berarti ini boleh diganti 2 tambah A-nya berapa? A-nya tadi kita udah hitung. A-nya sama dengan 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan B. Nah, 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti B-nya itu sama dengan 5. Udah ketemu. Jadi A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 5. Karena tadi nomor 4 kita diminta menentukan rumusnya. Rumus fungsinya adalah, nah kan kita mengikuti tadi ya Dek ya, fx sama dengan ax tambah b. Berarti ya fx sama dengan, kita ganti, a-nya sudah ketemu angka 3, berarti 3, x-nya tetap x ditambah b, b-nya udah ketemu juga ini ya 5. Tuh, berarti gini jawabannya, fx sama dengan 3x tambah 5. Itulah rumus fungsi untuk soal nomor 4. Wow, caranya sepertinya panjang, tapi ini masih sederhana ya Dek. Kalian kelas 8 memang harus siap-siap tentang substitusi eliminasi untuk aljabar 2 variabel. Nanti akan banyak latihan soal seperti ini ke depannya. Oke? Sip, dicatat pelan-pelan sambil dipahami. Mana yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke soal nomor 5. Nomor 5, diketahui suatu fungsi f dengan domain. Domain itu disebut juga daerah asal ya. Saya ulang, domain itu daerah asal ya. Daerah asalnya adalah himpunan A, anggotanya 6, 8, 10, 12. Dan kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan, himpunan bilangan asli. Nah, nanti kita sebut ya, himpunan bilangan asli itu apa saja. Sekalian aja, himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 3x kurangi 4. Perintahnya yang A, tentukan f6, f8, f10, dan f12. Simpulan apa yang dapat kalian peroleh? Oke, yang B, nyatakan fungsi tersebut dengan tabel. C, tentukan daerah hasilnya. D, nyatakan fungsi tersebut dengan grafik. Nah, langkah pertama kita tulis aja dulu kayak gini deh ya. Domainnya tadi kan himpunan A ya, anggotanya 6, 8, 10, 12. Kodomainnya tadi adalah himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kayak gini. Kemudian persamaan fungsinya fx sama dengan 3x kurangi 4. Yang diminta tadi untuk yang A, tentukan f6, f8, f10, dan f12. Caranya tulis dulu. Yang A, persamaan fungsinya yaitu fx sama dengan 3x kurangi 4. Sekarang x-nya ini kita ganti menjadi 6. Nah, berarti di sini juga nanti menjadi 3 kali 6 gitu, kurangi 4 sama dengan 3 kali 6 adalah 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Lagi, sekarang f8. Nah, berarti x-nya juga diganti 8. 3 dikali 8 kurangi 4 ya, sama dengan 24 kurangi 4. Berapa? 20. Lanjut, f10. F10 sama dengan 3 kali 10 kurangi 4 ya. 30 kurangi 4. 26. Terakhir yang diminta adalah F12. Berarti
3 kali 12 kurangi 4 sama dengan 36 kurangi 4, yaitu 32. Kayak gitu. Ini yang menjawab A. Tetapi A tadi ada pertanyaannya, simpulan apa yang dapat kalian peroleh? Ini Dek Kak Sari perlihatkan ya. Kesimpulannya, kalau X-nya bertambah 2, dari 6 ke 8 itu kan tambah 2 ya. 8 ke 10 tambah 2 juga, 10 ke 12 juga tambah 2. Ternyata hasilnya juga selalu bertambah berapa? Ini 14 ke 20 bertambah 6, 20 ke 26 bertambah 6, 26 ke 32 bertambah 6. Jadi itu aja kesimpulannya ya. Nah, kesimpulan, nih Kak Sari bantu jawab ya. Kesimpulannya, nah, titik 2, menggunakan rumus fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 4, gitu ya. Jika X-nya bertambah 2, maka hasilnya selalu bertambah 6 tadi ya. Hasilnya selalu bertambah 6. Boleh kayak gini aja. Nah, gitu. Oke, ya, kelihatan jelas ya. Dari 6 ke 8, 8 ke 10, 10 ke 12 itu kan selalu ditambah 2, 2, 2. Hasilnya ternyata dari 14 ke 20, 20 ke 26, 26 ke 32 itu selalu bertambah 6. Nah, gitu ya. Lanjut ke yang B. Nyatakan fungsi tersebut dengan tabel. Siap. Kalau dengan tabel ya kita siapkan dulu tabelnya. Bikin di sini yang B. Siapkan tabelnya. Kurang lebih kayak gini. Yang atas ini tulis X, bawahnya tulis Fx. Nah, terus yang atas di sini tulisnya yang ini, Dek. Ini ya. 6, 8, 10, 12. Nah, yang bawah sini tulisnya yang hasilnya kita hitung tadi. Ini 14, 20, 26, 32. 14, 20, 26, 32. Dah, gini tabelnya bentuknya seperti itu. Sekarang yang C, perintahnya tentukan daerah hasilnya. Sudah dong, kita sudah tahu daerah hasilnya ya ini semua ya. Nah, tulis aja C. Daerah hasilnya adalah gitu ya. Buka kurung kurawal. Nah, tulis aja yang ini tadi. 14, 20, 26 dan 32. Ya, cukup jelas. 14, 20, 26, 32. Tutup kurung kurawal. Atau lihat dari sini juga sama aja. Nah, ya, lanjut ke yang D. Nyatakan fungsi tersebut dengan grafik. Oke, kita siapkan dulu grafiknya. Nah, ini grafiknya. Kak Sari tidak menggunakan kertas kotak ya, tapi pakai kertas polos aja. Di sini Kak Sari pakai tanda seperti ini ya, Dek. Artinya tidak ditulis mulai dari angka 1, 2, 3, enggak, tapi langsung loncat 6, 8, 10, 12. Boleh kayak gitu ya. Terus di ini kasih sumbu X. Nah, yang ke atas nih mulai langsung dari 14, 20, 26, 32 kasih tulisan Fx. Terus 6 tadi dihubungkannya dengan 14 kan. Tahu ya dapatnya dari mana? Dari hitungan kita tadi. Kak Sari ingatkan yang ini. Yang ini aja, mulai dari yang B ini aja ya. 6 pasangannya dengan 14, 8 pasangannya 20, 10 dengan 26, 12 dengan 32 itu. Nah, makanya jadinya kayak gini ya. 6 pasangnya dengan 14. Terus 8 pasangannya dengan 20. 10 pasangannya dengan 26. Terakhir 12 pasangannya dengan 32. Nah, ini kalau dihubungkan nanti akan membentuk sebuah garis lurus. Kayak gini. Terus kasih tulisan Fx sama dengan fungsinya tadi ya, Dek. 3x kurangi 4 gitu. Udah selesai. Gini aja gambar grafiknya, ya. Sip.
Nah, selanjutnya adalah soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 hingga nomor 12 insya Allah Kak Sari buatkan di video yang lain ya, biar nggak terlalu panjang. Ini aja durasinya sudah hampir 40 menit. Jadi Kak Sari sudahin dulu sampai di soal nomor 5. Oh iya, sesuai janji tadi, Kak Sari masih bisa membimbing kalian ya melalui program ini dia, konsultasi PR individu. Jadi ini nanti kalian tanya jawab sama Kak Sarinya. Gimana sih nulis individu langsung gini ya. Nah, konsultasi sama Kak Sarinya itu lewat Japri, bukan lewat grup ya, karena ini sifatnya individu. Nah, cara daftarnya ke sini aja 081456109870. Nanti itu kalau kalian punya PR yang menyulitkan atau ada soal sedang latihan soal sendiri di rumah terus nggak tahu jawabannya gitu, boleh langsung tanya ke Kak Sari setelah daftar. Daftarnya itu 1 bulan 80.000 aja dek, 80.000 1 bulan ya. Ini sudah boleh bertanya 5 soal tiap hari. Nah, kecuali hari Minggu dan tanggal merah otomatis libur ya. Nah, di sini 5 soal setiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu. Daftar dulu ya dek, boleh minta bantuan orang tua di rumah untuk mendaftarkannya. Nanti lewat bayarnya bisa lewat kasir Indomaret. Tanya aja, tanya dulu ke Kak Sari, nanti Kak Sari arahkan cara-caranya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian, jadi belajar kalau ada yang ngedampingin kan enak ya, ada yang bisa nyocokin hasil kerja kalian tuh udah bener apa belum. Oke, kayak gitu, silahkan. Nah, Kak Sari mau undur diri dulu ya dek, terima kasih banyak. Terakhir, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen yang bagus-bagus, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe boleh di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.